Yeay, halo Cengkit, halo Kak Halo Helen. Kak Indra. Wah, seneng banget nih. Nih, di pagi hari yang cerah nih ada matahari tuh. Lihat kan di belakang Kak Indra ada matahari kan? No, wah cerah banget ya. Wah, bukti kebesaran Tuhan kalau adik-adik pagi ini bisa duduk di depan laptop atau di depan handphone buat ibadah. Weh, keren. Udah pada mandi tentunya. Udah pada sarapan. Tiba saatnya kita mau memberikan makan rohani kita. Wah, siap ya menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, lewat tarian, lewat penyembahan kita. Yang siap Kak Indra mau undang untuk bangkit berdiri, nggak ada yang duduk. Oke? Nah, tentunya sebelum kita memulai ibadah, kita mau minta Tuhan menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Adik-adik tentu nggak lupa dong sikap berdoa yang baik dan benar gimana? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yuk, Kak Indra akan pimpin dalam doa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan boleh membangunkan kami dari istirahat kami sepanjang malam. Kami boleh saat ini boleh dengan sehat tanpa kurang suatu apapun untuk siap memuji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami sungguh bersuka cita walaupun ibadah masih dilaksanakan secara online, tapi kami tahu Tuhan tetap hadir, Tuhan di tempat di mana kami beribadah. Terima kasih ya Bapak, biarlah setiap pujian kami, setiap gerakan tarian kami, setiap permainan musik kami, Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Oke, tetap bangkit berdiri tentunya karena kita happy. Nah, kalau Kak Indra happy banget nih hari ini. Kak Helen happy nggak? Happy banget Kak Happy Indra. dong. Kak Indra yakin adik-adik di rumah ada siapa ya? Ada Michelle, Axel, ada Abel nggak? Ada Betania dan semua yang ada di rumah tentunya happy dong. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau I got the joy. Siapin gerakannya ya. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. Happy. And I'm so happy. Yay. So very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Yeay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Lagi. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. Ayo anak-anak happy. So happy, so very happy. Putar. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Apalagi ya? I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. Lagi. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my Sekali lagi. heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Yeay. Ayo anak-anak yang happy kasih tepuk tangan buat Tuhan. Aduh. Seneng ya? Seneng dong ya. Kita semua happy. Nggak ada yang sedih. Nggak ada yang berduka cita. Semuanya bersuka cita. Ya. Yuk, Kak Indra mau ajakin adik-adik juga buat nyanyi. Nyanyi apa? Di sini senang, di sana senang. Oke? Yuk, semuanya kita angkat pujian ini ya.
Mana muka senangnya? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai. Sekali lagi, di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Adik-adik, Kak Indra mau ngasih challenge nih buat adik-adik. Wah, Kak Helen tahu nggak challenge-nya apa? Nah, Kak Indra mau ajak adik-adik tetap nyanyiin lagu ini, tapi kata senangnya diganti. Jangan dinyanyiin, ya. Kata senangnya diganti dengan peraga, ya. Adik-adik tentunya tahu dong sikap senang nih gimana. Nih, boleh dengan tepuk tangan, boleh dengan senyum, boleh dengan santai mungkin. Nah, boleh ya. Jadi ingat, kata senangnya kita ganti dengan bahasa tubuh kita. Oke? Siap ya? Yuk, kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Di sini senang, di sana senang. Di sini, di sana, di mana-mana hatiku. Pintar lagi. Di sini, di sana, di mana-mana hatiku. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, pinggul dan kaki dihentak-hentak, digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Yeay! Kak Helen tetap semangat nggak puji Tuhan? Semangat. Tentunya dong, Puji Kak Tuhan. Helen semangat. Kak Indra yakin adik-adik di rumah juga nggak kalah semangatnya dengan Kak Helen, Iya. ya kan? Amin. Oke, masih tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, kita mau bilang Tuhan kita baik. Amin. Siapa yang baik? Tuhan Yesus. Ya, kita punya Tuhan yang sangat-sangat baik, nggak pernah ninggalin kita. Ya, oke. Baiknya nggak cuma buat satu anak, nggak cuma buat Kak Indra, buat semua orang yang ada di dunia. Tuhan Yesus baik. Dua jempol nggak cukup buat Tuhan Yesus, ya kan? Tapi kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mana jempolnya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita angkat pujian dari awal ya. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan,
Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, selama-lamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya. Ingat ya, kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Karena Tuhan Yesus Allah yang baik. Tentunya anak-anaknya juga baik. Oke, adik-adik silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk mendengarkan Gemari. Oke, mari kita lihat lanjutan Gemari yang dari minggu sebelumnya. Silakan. Yohanes Pembaptis adalah seseorang yang kehadirannya telah dinubuatkan sejak lama oleh Nabi Yesaya, bahwa ia akan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Ketika tiba saatnya, Yohanes tampil di padang gurun Yudea dan mengajak orang-orang untuk bertobat dan memberi diri dibaptis. Banyak orang dari berbagai latar belakang, mulai dari orang Farisi dan Saduki, tentara, dan pemungut cukai datang untuk mendengarkan Yohanes. Dengan berani, Yohanes menegur orang Farisi dan orang Saduki yang suka menyombongkan status dan peribadatan mereka. Karena yang Tuhan inginkan adalah mereka sungguh-sungguh menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Yohanes berkata, hidup dalam pertobatan artinya menunjukkan bukti nyata dalam mengasihi sesama dan menjauhi pelanggaran terhadap perintah Tuhan dalam keseharian dan pekerjaan mereka. Karena tergerak oleh panggilan yang disampaikan itu, banyak orang mengaku dosanya, lalu mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Akan tetapi, Yohanes menegaskan bahwa ia bukanlah Mesias. Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Mesias akan datang dan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Yohanes mengakui bahwa dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan Mesias, bahkan membuka tali kasutnya pun Yohanes tidak layak. Maka datanglah Yesus dari Nazaret di Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis oleh Yohanes. Tetapi Yohanes mencegah Yesus, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu." Lalu Yesus menjawab, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku
gemarinya ya. Jangan lupa kuis gemarinya diisi ya adik-adik ya. Nah, makasih juga ya ada kakak kita, teman kita udah mau kasih kesaksiannya lewat puji-pujian ya. Tentunya kita adalah anak-anak yang istimewa. Nah, karena kita adalah anak yang istimewa, tentunya kita selalu memilih hal yang baik dalam menjadi anak-anak Tuhan. Salah satunya adalah TAAT. Apa itu? Taat. Ya, taat. Menjadi anak yang taat adalah pilihan kita. Ya, yuk anak-anak yang taat. Kak Indra mau undang bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Menjadi murid yang taat dan setia. Menjadi murid yang taat dan setia, menyenangkan hati Bapa, haleluya. Apakah aku bisa? Apakah kamu bisa? Bersaksi tentang Allah, kasih pada kita, bersaksi tentang Kristus, tebus dosa kita. Apakah aku bisa? Bisa nggak ya? Apakah kamu bisa? Tidak takut tapi berani, tidak sombong tapi rendah hati, tidak malas tapi rajin. Aku kamu pasti bisa. Tidak marah tapi sabar, tidak sedih tapi sukacita, tidak mundur tapi setia. Aku kamu pasti bisa. Sekali lagi, menjadi murid yang taat dan setia, menyenangkan hati Bapa, haleluya. Apakah aku bisa? Apakah kamu bisa? Bersaksi tentang Allah, kasih pada kita, bersaksi tentang Kristus, tebus dosa kita. Apakah aku bisa? Bisa nggak ya? Apakah kamu bisa? Pasti bisa. Tidak takut tapi berani, tidak sombong tapi rendah hati, tidak malas tapi rajin. Aku kamu pasti bisa. Tidak tapi sabar, tidak sedih tapi sukacita, tidak mundur tapi setia. Aku kamu pasti bisa. Aku kamu pasti bisa. Siapa? Aku kamu pasti bisa. Yeay. Aku, kamu, kita bisa menjadi murid yang taat. Haleluya. Amin. Nah, wah ada kabar gembira nih Kak Ellen. Wah, apa ya? Kita bagiin ya kabar gembiranya. Apa itu ya? Wah, ternyata di bulan ini atau di minggu-minggu kemarin ada yang berulang tahun. Wah, siapa aja mereka? Happy birthday to you. Siapa ya? Ada Kak Arnika. Yeay. Ada. Nah, tadi dia nyanyi nih, kasih kesaksian. Siapa dia? Haura Bella. Yeay. Nah, ini ganteng nih. Ada Abang Ebin. Dan nah, ini udah Opungnya Arvin. Siapa dia? Ibu Sari. Ya, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Kuat imannya, sehat badannya. Haleluya. Adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik untuk memberikan persembahan di kotak persembahan yang udah adik-adik siapin di rumah masing-masing. Ya, yuk kita mau siapin hati kita,
Siapin telinga kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau minta Tuhan bantu kita untuk kita mampu dipersiapkan oleh firman Tuhan ya. Haleluya Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Lebih sungguh lagi kita mau angkat pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Haleluya. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami Tuhan siap untuk mendengarkan firman Tuhan.
Mari Tuhan, ajar kami untuk duduk diam Tuhan, mengerti dengan apa yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu Tuhan mengenai firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang terus menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Tuhan buat Kak Arnika, buat Kak Abel, buat Bang Ebin, buat Ibu Sari yang Tuhan boleh tambahkan usia dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita mereka pun menjadi sukacitanya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menambahkan hikmat, Tuhan yang terus pakai mereka untuk tetap setia bekerja di ladangnya Tuhan. Tuhan terus berikan kesehatan, Tuhan berikan terus sukacita, Tuhan jadikan mereka terus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki mereka Tuhan sebagai guru sekolah minggu kami, sebagai teman kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang boleh pimpin Tuhan pemberitaan firman-Mu Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Sungguh terpuji nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Ketemu lagi dengan Kakak Desi di ibadah online KA. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Desi mau ajak semua adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita sekarang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau tonton dulu video ini. Tuhan menciptakan manusia untuk menempati Taman Eden. Yang laki-laki bernama Adam dan yang perempuan bernama Hawa. Mereka hidup bahagia di Taman Eden. Allah membuat aturan bahwa manusia dapat memakan semua buah-buahan dari pohon di taman itu. Akan tetapi, buah dari pohon yang di tengah, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tidak boleh dimakan. Tapi pada suatu ketika Tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi buah pohon yang ada di tengah taman ini, Allah berfirman tidak boleh dimakan ataupun diraba, karena nanti akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, ketika kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya cobalah. Enak sekali. Hawa mengambil buah itu, memberikannya kepada Adam, dan mereka memakannya bersama-sama. Dan setelah memakan buah itu, manusia sadar mereka telanjang. Mereka telah jatuh dalam dosa. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat ya videonya. Kita sudah menyaksikan awal mula manusia
manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, ada Adam dan Hawa, mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang sebelumnya telah dilarang oleh Allah untuk dimakan oleh manusia. Tapi ular membujuk Hawa, Hawa mengajak Adam untuk makan bersama sehingga manusia menjadi berdosa, tidak taat kepada perintah Allah, dan manusia beroleh hukuman yang tadi disebut Hawa di video, yaitu mereka akan mati. Bang, tapi mereka nggak mati tuh. Nah, mati yang dimaksud itu bukan mati ya, tapi putus hubungan dengan Allah ya. Allah itu adalah Allah yang sangat suci dan tidak mau dekat-dekat dengan yang berdosa ya. Jadi manusia yang berdosa itu seharusnya hidup di neraka ya. Wah, serem banget. Bang Irian juga serem lihat. Ini cuma gambarannya aja loh, bukan aslinya ya. Manusia yang seharusnya hidup di Taman Eden malah hidup di neraka. Aduh, ya jangan sampai ya. Gimana caranya supaya kita tidak masuk neraka, kita tidak beroleh maut, karena tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam penderitaan kekal ya. Jadi gimana nih Bang supaya kita tidak mati dan beroleh hidup yang kekal? Allah sangat mengasihi manusia. Di video tadi kita lihat ya, Adam dan Hawa telanjang, dan mereka setelah makan buah itu mereka sadar bahwa mereka sudah berdosa dan mereka lari karena mereka malu dan takut di hadapan Tuhan ya. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan malah mencari Adam dan Hawa ya. Lalu mereka diberikan sebuah pakaian pengganti ya. Pakaian seperti ini ya, terbuat dari kulit. Pada zaman dulu Adam dan Hawa diberikan pakaian dari kulit hewan langsung dari Tuhan. Eits, tidak hanya itu, Adam dan Hawa juga diberikan janji ya. Seluruh umat manusia diberikan janji. Apa itu? Kita buka di Kejadian 3 ayat 15 ya. Kejadian 3 ayat 15 bahwa akan ada keturunan dari Hawa yang nanti akan meremukkan kepala ular atau mengalahkan iblis, seorang juru selamat. Bang, siapa juru selamatnya? Nah, juru selamatnya dialah Tuhan Yesus Kristus ya. Itu adalah Allah sendiri yang datang ke dunia. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, sehingga semua orang yang percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan nanti di kerajaan surga ya. Adik-adik pasti mau kan semuanya. Nah, adik-adik, Bang Irian terakhir mau ngajak kalian duet nyanyi lagunya Yesus disalibkan karena cintanya ya. Nanti Bang Irian nyanyi yang warna biru, kalian nyanyi yang warna merah, nanti kalau warna kuning kita nyanyi bareng ya. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Lagi. Kepadamu. Dosa dihapuskan. Nah, adik-adik, kita semua yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus
adalah satu-satunya juru selamat kita. Dia mengasihi kita, dan siapapun yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Kita semua pengen ya. Maka dari itu kita semua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Ya, sekarang Bang Irian kasih lagi deh Kakak Desi. Kakak Desi. Sekarang kita mau ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya diambil dari 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-17. Semua kejahatan adalah dosa. Nah, yuk sekali lagi kita ulangin ya. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-17a. Semua kejahatan adalah dosa. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Allah mengasihi manusia berdosa. Sekarang kita akan menutup dalam doa. Yuk, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan kami pemahaman bagaimana Tuhan mengasihi kami, manusia yang berdosa. Kami mau tetap cinta Tuhan, kami mau tetap benar-benar mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk guru sekolah minggu kami yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberikan hikmat supaya firman Tuhan yang selalu dibagikan boleh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Nanti teman-teman kita akan memimpin kita dalam doa syafaat. Teman-teman, mari kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia kami menjadi maju dan kuat. Berkatilah pemuda dan pemudi serta anak-anak bangsa Indonesia ini dengan kecerdasan dan kepandaian dari-Mu ya Tuhan, untuk membangun negara kami menjadi maju dan kuat akan takut Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.